Shalom, jemaat Mesbah Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita bawa hidup kita, hati kita dalam hadirat Tuhan. Ini adalah saat yang paling indah ketika kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang setia. Dan Dia adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami adalah umat tebusan-Mu yang sudah lunas dibayar. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Buat hidup kami, buat hidup kami Tuhan. Kau yang telah tebus kami, Kau yang telah tebus kami Tuhan. Kau curahkan darah-Mu Yesus, menyucikan dosa kami. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami menjadi umat tebusan-Mu, umat yang Kau kasihi Tuhan. Kalau kami boleh melihat siapakah hidup kami, begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Begitu hidup kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Yesus, Engkau setia. Yesus, Engkau setia Bapa. Terima kasih. Haleluya. Sungguh indah Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Sungguh ajaib karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan Kau jadikan kami Tuhan berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah hidup kami ini? Yesus, Engkau yang memelihara kami. Karya-Mu ajaib, karya-Mu ajaib Tuhan.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Yesus, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya. Syukur, ku naikkan syukur, ku naikkan sembah kami, ku naikkan sembah kami. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami letakkan Tuhan segala beban kami, segala doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau, Allah Tuhan kami, Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan bagimu Tuhan, hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, sekali lagi katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan segala kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah, terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami. Oh, haleluya Yesus. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi kami percaya di dalam Engkau adalah sumber pengharapan itu sendiri Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan-Mu, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa,
dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Katakan terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkaulah Allah Immanuel, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih izinkan kami boleh ada di mezbah doa, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Kami mau terus memberi yang terbaik selama kami diberi waktu untuk kami boleh memuji, mengenal Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara mezbah doa. Iya, ini suara saya agak serak saudara ya, karena hari ini saya 5 kali khotbah ya, tapi puji Tuhan. Ya, selama Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, ya biarlah kita mau terus setia melayani Dia. Iya, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, shalom Ibu, tidak bosan-bosannya saya mau bersaksi Bu. Ya, apa yang Ibu katakan di khotbah-khotbah Ibu itu semua benar. Bahkan Ibu sering berkata, datanglah pada Tuhan dan berserah diri kepadanya. Jangan buat proposal doa, minta, diwakili dan sebagainya. Terima kasih Ibu, semua nasihat dan firman yang selalu menguatkan iman saya. Saya terus berdoa kepada Tuhan Yesus minta pengampunan. Yang terutama Bu, saya mau untuk diubahkan dan saya mau bertobat.
Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan lagi. Saya hari-hari ini hanya mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Saya dulu orangnya suka marah, cepat tersinggung. Tapi setelah saya bergabung di Mesbah Doa, Mesbah Syukur, mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu, saya benar-benar diubahkan. Dulunya saya tidak pernah menangis. Sekarang saya hampir setiap hari menangis di kaki Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Dan dulu saya tidak pernah bergumam, Bu. Tapi sekarang saya banyak bergumam. Saya bergumam tentang kebenaran firman Tuhan, seakan-akan saya sedang berhadapan dengan Ibu dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan bagi saya. Saya terus minta pengampunan kepada Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya, sehingga saya benar-benar merasakan urapan Tuhan, Bu. Saya sudah melepaskan semua pekerjaan duniawi dan sebagai pengelola di salah satu sekolah saya pamit, di kepala sekolah saya berhenti bekerja, dan sekarang saya fokus dengan pekerjaan keluarga dan juga saya melayani keluarga. Dan yang utamanya adalah saya mengejar perkenanan Tuhan buat hidup saya. Sebelum saya ikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, saya ingat saya waktu itu sakit pinggang. Sangat sakit sekali, Bu. Biasa pagi saya buat api, saya taruh di belakang pinggang saya dekatkan di api itu biar panas. Saya juga biasa menggosokkan balsem dan menggosokkan minyak kayu putih. Dan rasanya saya susah untuk berdiri. Tetapi saya kaget, Bu. Satu saat ya suami saya bilang kepada saya sakit pinggang. Saya bilang kepada suami saya, sakit pinggang saya sudah hilang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik, saya sudah disembuhkan. Karena setiap kali Ibu berdoa untuk meletakkan tangan pada bagian yang sakit, saya meletakkan tangan di bagian pinggang saya. Saya tidak sadar kalau sakit pinggang saya sudah sembuh. Haleluya ya. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Bu. Jujur, Bu, saat ini saya merasakan lawatan Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya selalu menangis di kaki Tuhan, Bu. Tuhan baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saya mau bilang kepada semua saudara-saudara saya dimanapun yang mengikuti Mesbah Doa, marilah kita berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah lelah hidup bersama Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan. Saat ini saya pribadi merasakan lawatan Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya suka marah, suka tersinggung. Sekarang saya buang semua itu dan saya fokus untuk melakukan firman. Maaf ya, Bu, ya kalau saya sering konseling, karena saya merasakan lawatan Tuhan di hidup saya. Luar biasa, Bu. Saya mau diubahkan, saya mau bertobat. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu yang selalu setia bersama kami dalam membangun iman. Sekali lagi terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Tetap semangat Ibu dalam tugas dan pelayanannya. Doa terbaik buat Ibu sekeluarga. Amin. Ya, luar biasa kesaksian yang kita dengar malam ini. Seorang ibu yang mengalami lawatan Tuhan dan sekarang hidupnya terfokus ya untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan dia mengalami kesembuhan di sakit di bagian pinggangnya. Ya, dan terus dia merasakan lawatan Tuhan setiap hari. Ibu ini sedang mengalami cinta yang mula-mula, cinta yang baru kepada Tuhan. Terus jaga api itu Ibu, supaya sampai kapanpun kita masih tetap bisa menangis dan meneteskan air mata. Ya, adalah indah saudara ketika kita bisa menangis karena anugerah Tuhan. Ketika kita bisa menangis karena merasakan lawatan Tuhan itu indah banget. Ya, saya pun seringkali mengalami, saya bisa menangis di mana saja ketika mengalami Roh Kudus dalam hidup saya. Ya, Ibu dulu tidak pernah menangis. Saya bisa merasakan kenapa Ibu jadi pemarah, gampang tersinggung. Karena Ibu tidak pernah menangis ya. Kita manusia itu perlu menangis. Kenapa? Karena waktu kita menangis, mengeluarkan air mata, itu hormon-hormon stres itu terbuang semua. Waktu kita menangis, waktu kita mengeluarkan air mata, itu tubuh juga memproduksi sejenis hormon anti stres. Jadi hormon stres keluar, dibuang, dan hormon anti stres diproduksi. Apalagi kalau kita menangis dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu menciptakan air mata ya untuk kita juga bisa pakai saudara, untuk kita bisa
bisa menangis di kaki Tuhan. Ya, kita berdoa saudara supaya Tuhan memberikan kita kekuatan ya untuk terus menjalani, bahkan sekarang ibu fokus pada pekerjaan keluarga ya, dan lebih banyak untuk mengurusi keluarga, anak-anak, suami, dan membawa mereka kepada Tuhan. Iya, kalau memang ibu merasakan bahwa lebih damai dan juga kehidupan rumah tangga sudah cukup, ya sebaiknya ya untuk mendampingi anak-anak dan juga rumah tangga. Ya, puji Tuhan ya, tapi kalau memang ibu membutuhkan tambahan, ya tidak apa-apa juga kalau saudara masih tetap bekerja ya, karena itu juga adalah merupakan pelayanan saudara, bisa berjumpa dengan orang dan juga bisa melayani banyak orang. Tapi yang jelas ya, satu hal yang luar biasa dari kesaksian ibu, ya ibu mengalami perubahan hidup. Ibu mengalami perubahan karakter, dan itulah yang terpenting, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat doanya bagi kami sekeluarga, agar tidak lelah untuk terus memberitakan firman. Saya bersuka cita. Kenapa saya tidak pernah merasa lelah saudara? Bahkan saya sangat akan merasa bersalah ketika Mesbah Doa itu tidak bisa tayang. Kayak beberapa waktu yang lalu ketika Mesbah Doa ya, kami mengalami masalah komputer error ya, dan waktu itu sudah jam 8 lebih ya, sudah lama. Ya, saya waktu itu sudah mau menyerah saudara. Saya bilang ke suami saya, sudah kita libur dulu malam ini. Tapi suami saya itu bilang kepada saya, "Say, itu yang menunggu orang itu ribuan loh. Jemaat itu rindu untuk berdoa loh. Mereka rindu mengenal firman. Masa ya kita tega ya." Bahkan saya mendengar kesaksian banyak anak-anak kecil, seperti kesaksian yang tadi malam ya dari seorang bapak. Anaknya umur 5 tahun, setiap kali habis makan malam masuk kamar langsung nunggu Mesbah Doa. Wow, saya melihat ini benar-benar hari-hari di mana Tuhan berkata, "Rohku aku curahkan ke atasmu." Ya, setiap laki-laki, perempuan, bahkan anak-anakmu, teruna-terunamu akan mulai bernubuat, mendapat mimpi. Ya, saya melihat anak-anak kecil mulai berdoa bagi orang tua. Anak-anak kecil yang mengingatkan, "Ayo mama, papa, kita Mesbah Doa." Wow, saudara, melihat hal ini, itu yang membuat kami tidak pernah lelah. Itu yang menguatkan kami, dan itu yang memberikan kami semangat untuk terus ya membimbing, bersama-sama bertumbuh kita di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, ketika ya kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menopang ya. Kita mau terus setia saudara. Terus doakan juga kami sekeluarga ya, agar perkenanan Tuhan terus ada atas hidup kami. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai mengakhiri Amos pasal yang keempat. Ya, Tuhan berkata ya bahwa orang Israel itu tidak mau berbalik kepada Tuhan, walaupun segala cara sudah Tuhan lakukan. Kelaparan, malapetaka, peperangan, ya penyakit sampar, kemah mereka berbau busuk akan bangkai anak-anaknya. Tapi mereka tidak mau bertobat. Ya, biar kita ingat dia firman Tuhan berkata tadi malam di Amos pasal 4 ya, tadi malam ayat yang ke-13 di sana Tuhan berkata, "Sesungguhnya ya, Dia yang membentuk gunung-gunung, menciptakan angin. Dia yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Ya, yang membuat fajar menjadi kegelapan. Ya, Dia yang mengubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Karena itu kita harus terus percaya dan berserah hanya kepadanya." Ya, baik, kita lanjutkan Amos pasal yang kelima, ratapan tentang Israel. "Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. 2. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya." Saudara, Amos mengejutkan para pendengarnya dengan menyanyikan sebuah nyanyian ratapan untuk mereka, seolah-olah mereka sudah dihancurkan. Orang-orang Israel itu beranggapan bahwa kekayaan dan upacara-upacara keagamaan mereka membuat mereka aman. Tetapi Amos meratapi kehancuran mereka yang sudah pasti.
Sekali lagi, jangan kita menjadikan harta kekayaan menjadi tolak ukur dari penyertaan Tuhan. Sebaliknya, kita tidak bisa meletakkan kemiskinan, kekurangan menjadi tolak ukur perkenanan Tuhan. Mau kaya, mau miskin, Tuhan melihat hati kita. Bangsa ini sudah diberkati menjadi kaya, tapi mereka tetap lupa kepada Tuhan. Bahkan mereka menganggap itu penyertaan Tuhan. Tapi semua penyembahan mereka ternyata sudah tidak berkenan lagi kepada Allah. Tapi mereka merasa mereka hidup aman. Mereka merasa Tuhan masih menyertai mereka. Jangan karena keadaan kita baik-baik hari ini, kita merasa Tuhan masih menyertai kita. Sebaliknya, jangan karena keadaan kita yang tidak baik, kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Bersyukur dalam segala hal. Mari kita selalu hidup waspada dan takut akan Tuhan. Hati melekat kepada Tuhan. Dan jangan pernah hidup jauh dari Tuhan, saudara ya. Karena Dia sumber kekuatan kita. Ayat yang kedua di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya hanya akan tersisa 10 orang. Hanya akan disisakan 10% orang yang hidup. Maju 1.000, mati 900, tersisa 100. Maju 100, mati 90, hanya tersisa 10 orang. Saudara, kalau sampai hari ini kita masih hidup, itu semua anugerah Tuhan. Berarti sekali lagi tugas kita, tanggung jawab kita belum selesai. Kita harus terus mencari Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di matanya. Ayat yang keempat, di sana judul perikopnya, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Apa yang membuat hidup kita lebih hidup, saudara? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bahkan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup sampai pada kekekalan. Tadi siang saya menyampaikan di firman Tuhan Sunday online. Saudara harus nonton tentang jualah hartamu. Itu berbicara tentang seorang anak muda kaya yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal masuk sorga? Yesus berkata, lakukan perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersumpah palsu, kasihi orang tuamu, hormati ayah ibumu, jangan menipu, jangan ini, jangan itu. Dia bilang, sudah semua aku sudah lakukan. Dengan sombongnya orang kaya ini berkata, aku sudah lakukan semua, apalagi perbuatan baik. Dengan kesombongan dia berpikir bahwa ada perbuatan baik yang bisa membawa dia masuk sorga. Makanya Yesus berkata kepadanya, kalau engkau pengen sempurna supaya bisa masuk sorga, jual semua hartamu dan ikut dengan aku. Mengapa Yesus berkata begitu dan orang ini ternyata tidak mampu melakukan? Ketika dia disuruh menjual harta, sebenarnya bukan hanya karena hartanya banyak. Saya yakin dan percaya kita pun yang harta kita cuma sedikit, punya rumah 1, motor 1, kalau disuruh jual juga kita gak bakalan mau. Jual semua harta kita terus kasih orang. Saya yakin saya pun tidak akan mau. Kenapa? Ini bukan berbicara soal harta, tetapi soal Yesus mau ngomong, gak ada satupun perbuatan baik yang bisa membuat engkau dapat hidup kekal. Tidak ada perbuatan baik, artinya hanya karena iman percayamu kepada Tuhan dan engkau mencari Tuhan, engkau menemukan Tuhan, baru engkau bisa memperoleh hidup kekal. Karena dia bertanya, perbuatan baik apa? Manusia tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi oleh kasih karunia kita diterima dan diselamatkan Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi ayat ini berkata jalan yang menuju hidup, saudara. Apa yang akan membuat manusia bisa menerima hidup kekal? Firman Tuhan berkata kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Cari Tuhan supaya kamu hidup. Bukan
berbuatlah baik supaya kamu hidup. Berbuatlah baik supaya kamu masuk surga. Enggak ada dikatakan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, berjumpa dengan Dia, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ada orang-orang yang rela menyerahkan nyawa. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan yang memampukan kita melakukannya. Kalau dengan kekuatan kita tidak mungkin. Hanya dengan menerima Kristus, mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya maka kita akan hidup. Karena itu tidak semua orang Kristen itu selamat. Kalau engkau tidak mencari Tuhan, tidak mencari kebenaran firman, saudara setia mengikuti mesbah doa ini termasuk saudara sedang mencari Tuhan. Mengerti kehendaknya. Mencari Tuhan itu artinya apa? Pengen tahu apa sih ya yang Tuhan mau dari hidupku ini. Apa sih kehendak Tuhan dari hidupku ini? Sehingga kita hidup bukan hanya memikirkan perkara duniawi, tapi kita hidup memikirkan kepentingan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Ya, lalu ayat yang kelima berkata, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Saudara, Tuhan berkata kepada mereka, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal. Ya, ada satu obat penyembuh yang pasti bagi ya sebuah dunia yang sakit saat ini dan bahkan mati, sekarat dan hampir mati dunia ini. Dan obatnya hanya satu, yaitu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, dosa telah berusaha untuk menghancurkan manusia. Tetapi pengharapan kita dalam Tuhan ketika kita mencari Tuhan. Di saat kesukaran, carilah Tuhan. Sewaktu mengalami kegelisahan, carilah Tuhan. Pergumulan pribadi, carilah Tuhan. Ketika orang bergumul mencari Tuhan, ya, maka mereka akan didorong untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Kesaksian ibu tadi adalah sebuah kesaksian orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Tiap hari cuma bisa nangis. Berkata, Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti diubahkan. Ya, ayat yang ketujuh berkata, jangan pergi ke Gilgal, jangan kamu pergi ke Betel. Kenapa Tuhan berkata itu? Dulu bangsa Israel kalau hendak mencari Tuhan, mereka harus pergi menyembah di Betel. Ya, Betel itu adalah tempat penyembahan, tempat Tuhan hadir. Tuhan bilang, jangan sekarang, berhenti pergi ke Betel, jangan lagi pergi ke Gilgal. Kita tahu bersama Gilgal adalah tempat perjanjian, ya, yang Tuhan buat antara Tuhan dengan Yosua. Tetapi semua sudah berakhir. Kenapa? Karena itu menjadi tempat penyembahan berhala. Sehingga Tuhan berkata, ya, tidak mungkin lagi engkau bisa pergi ke sana. Tidak akan ada engkau mendapati lagi Tuhan di sana. Ya, pengadilan seharusnya merupakan tempat keadilan, di mana kaum miskin yang tertindas dapat menemukan pertolongan. Namun sebaliknya, ya, tempat-tempat itu juga sekarang sudah menjadi tempat ketidakadilan. Ya, tidak usah mencari keadilan lagi di sana. Betel seharusnya menjadi tempat ya orang mencari Allah, tetapi dikatakan tidak ada lagi Allah di sana. Jangan lagi pergi ke sana. Mengerikan kalau sekarang di gereja sudah tidak ada Tuhan. Untuk apa kita ke gereja kalau tidak ada Tuhan di sana? Makanya perlu saudara, secara pribadi kita harus mencari Tuhan. Ya, supaya kita menemukan Tuhan. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya, Tuhan berkata, carilah Tuhan. Ya, selama kamu itu masih diberi kesempatan, cari Tuhan supaya kamu hidup. Ya, saudara, di sana dikatakan bahwa ya, jangan mencari yang lain, ya. Ayat yang ke-8 tadi dikatakan. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Ya, jangan cari lagi di Betel, jangan cari lagi di Gilgal. Ya, kalau namanya Betel tempat Tuhan hadir, sudah tidak ada Allah di sana, untuk apa saudara? Ya, orang mau datang ke sana lagi, tidak ada lagi yang bisa menjanjikan. Hanya dengan mencari Tuhan secara pribadi kita dapat menemukan Tuhan. Karena itu saudara, mari terus bangun hubungan kita dengan Tuhan.
agar kita senantiasa mendapatkan perkenanan Tuhan, agar kita senantiasa mendapatkan anugerah Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman ini, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau yang sudah membawa kami ke dalam segala kebenaran-Mu. Kami mau berdoa syafaat malam ini Bapa. Berdoa menyerahkan seluruh keluarga-keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati para suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, berkati suami istri, berkati anak-anak jodoh mereka, bahkan kuliah mereka. Kami percaya semuanya Tuhan yang menentukan. Kau juga terus memberkati Tuhan untuk keluarga besar kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib Bapa. Sembuhkan jiwa kami agar tidak ada sungut-sungut, tapi ada ucapan syukur. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup, beban yang berat, hutang piutang, kuasa kegelapan yang mengikat, rokok, minuman keras, atau apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus akan mengalami kelepasan dari Tuhan. Homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, ketakutan, kebencian, kepahitan, semuanya dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan mereka keturunan. Bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, dibukakan kandungan yang tertutup. Cukupkan yang berkekurangan Bapa. Bahkan Engkau juga Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tolong tuntun mereka yang setia berdoa. Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan jawaban-jawaban doa kami ada di dalam Engkau. Kami berdoa untuk seluruh tim medis di seluruh dunia. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel.